Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini, Minggu 31 Oktober 2021 adalah Pendeta Pinehas Jenjengi. Bersama seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan live streaming saat ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Khususnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita memuji Tuhan Allah kita dengan sungguh dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Besar begitu kasihnya untuk dunia jemaat sehingga bila putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Agunglah kasih Allahku, Tiada yang setaranya, manakah dapat dirangkul, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma, Dia menjelma
Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat pengakuan dosa. Pertama-tama diberi kesempatan kepada kita masing-masing untuk mengaku dosa secara pribadi. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kasih-Mu nyata tiada pernah putus dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar tanpa memperhitungkan kami. Di sini Tuhan, dan dimanapun kami berada ketika beribadah pada saat ini, kami menyadari kasih-Mu besar, sungguh tiada batasnya, tapi hidup kami cemar, berkubang dosa. Kami malu karena tidak merespon kasih-Mu dengan hidup yang benar. Kata-kata kami, perbuatan-perbuatan kami masih dibaluri oleh dosa dan kesalahan-kesalahan. Kami merendahkan diri dan memohon, Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kasihanilah kami. Kiranya pengampunan Allah
menjadi bagian dari hidup kami untuk pembebasan kami dalam kehidupan selanjutnya. Sebab dosa selalu mencengkeram keberadaan kami, sehingga kami tidak bebas lagi. Tuhan, lepaskanlah kami dari ikatan dosa yang mengikat itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat, setelah kita mengaku dosa, segala dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikmu, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang
Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini kami diperkenankan kembali untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang akan mengarahkan hidup kami pada jalan kebenaran dan hidup penuh berkat. Kami semua yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikutinya dari rumah-rumah, mengosongkan seluruh hal dari pikiran, hati, supaya hanya firman-Mu lah yang bertakhta di seluruh kehidupan kami. Tuhan, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung GKST nomor 54. Siapkan hatiku Tuhan, Dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapak Ibu jemaat sekalian, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 29 sampai 40. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 29 sampai 40 dengan judul Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghendaki Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel.
Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi melihatnya dia, dikoyakanlah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya menyapa kita semuanya, baik yang ada di dalam ruangan kapel ibadah Rumah Sakit PGI Cikini di sini, bahkan juga yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah live streaming ini. Shalom. Kami menyapa juga teman-teman yang sakit, ada Ibu Diaken Riang Wati Kampumaja, kemudian ada Papa El, ada Pak Yaremo Sepe, dan yang lain-lainnya juga dalam keadaan sakit. Semoga tetap mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah dan berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah terus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam proses pengobatan dan pemulihan. Saudara-saudara, saya juga ingin menyapa secara khusus. Kita kedatangan tamu dari Palu, Tanti Dongalemba. Boleh berdiri ya, Tanti Dongalemba. Ya, jadi ini sepupunya Ul kalau tidak salah ya. Tapi kerja di Palu, ada tugas dinas dan sebentar sore akan kembali ke Palu. Jadi kita doakan supaya sebentar malam akan kembali ke Palu. Semoga perjalanannya lancar. Barangkali ada yang baru pertama hadir, mungkin temannya Diaken Risma, ponakan baru pertama hadir. Silakan berdiri ya. Siapa namanya? Ya, ya, Fangi, Fangiu. Ya, terima kasih sudah datang. Kalau teman kita baru pertama juga, ya? Oh, Randi. Iya, Randi. Iya, Randi ini berubah-ubah tiap minggu mukanya saya lihat. Oke, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah janji iman. Natoi penatua Feristo Nuno anema bahasa Yeftasi barat, ya, barat, ya, harus mengorbankan anak satu-satunya, anak perempuannya masih gadis. Jadi penatua Feris Tonuno kemarin bilang ini barat Pak. Apalagi cuma komitmen-komitmen kita. Harus dilaksanakan. Saja mau melaksanakan nasarnya, ya, walaupun dia tidak sengaja, tidak dia maksudkan untuk mengorbankan anak perempuan. Dia cuma bilang, "Tuhan, kalau saya menang dalam peperangan melawan Bani Amon, maka siapa yang pertama atau apa yang pertama datang atau kulihat pada waktu aku pulang, dialah akan kupersembahkan sebagai korban bakaran." Ternyata waktu dia pulang, anaknya yang muncul. Karena saking senangnya, sudah dapat kabar bapaknya panglima perang,
menang bersama pasukannya, mengalahkan Bani Amon. Dia bawa itu rebana, lalu kemudian dia menjemput ayahnya. Oh, di ini pindongan atau papanya. Anakku, engkau menghancurkan hatiku. Tapi setelah diceritakan oleh ayahnya, lalu kemudian si anaknya ini, anaknya gadisnya Yefta mengatakan, Bapak, kalau itu sudah nasar, Bapak harus laksanakan. Cuma izinkan saya 2 bulan bersama kawan-kawan saya merenungi, bahkan juga meratapi kehidupanku sebagai anak gadis. Sesudah 2 bulan maka dia dikorbankan. Bukan maksudnya menceritakan bahwa kita harus mengorbankan manusia, tidak. Ini karena nazar dan waktu itu masih dimungkinkan. Jadi sampai hari ini orang Israel setiap tahun itu merenungkan anak-anak ya, merenungkan itu 4 hari setiap tahun. Mereka melakukannya untuk melihat betapa nasar Yefta itu benar-benar sebuah pertaruhan hidup. Jadi kalau sudah berkomitmen, kalau sudah berjanji, ya kan, tidak boleh main-main. Kalau sudah berkomitmen, apalagi untuk pelayanan, jangan main-main. Tapi sebelumnya saya mau menceritakan begini. Yefta ini anak buangan, anak diusir. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan dari ayatnya yang pertama, maka Yefta ini anak dari seorang bapak namanya Gilead. Gilead itu juga nama kampung, tempat tinggal dari keluarga Yefta ini. Lalu Yefta ini ibunya itu perempuan sundal. Jadi kita ceritakan saja ya. Yefta itu mamanya perempuan sundal yang dikawini oleh bapaknya yang bernama Gilead. Ketika dia lahir dan mulai besar, ternyata anak-anak bapak Gilead dari istri yang sah itu juga besar. Waktu kemudian anak-anak dari istri sah bapak Gilead itu mengatakan, Yefta, kamu pergi dari rumah ini. Kamu tidak punya hak kepemilikan karena kamu bukan ahli waris. Itu membuat dia sedih, dia lari ke tempat yang jauh, saudara-saudara. Singkat cerita dia bergaul kalau dengan perompak-perompak, perampok-perampok, ya, dan rupanya dia jago ya dalam hal itu. Dia kuat sekali, tubuhnya memang kekar, gagah perkasa. Suatu waktu Israel akan menghadapi Bani Amon. Nah, ketika mau menghadapi Bani Amon, tidak ada orang yang bisa diandalkan. Mereka tahu bahwa Yefta ini, anaknya Gilead, adalah orang yang kokoh kuat, yang kuat sekali. Lalu para tua-tua mendatangi dia dan mengatakan, Yefta, kembalilah. Kami mengharapkanmu untuk kemudian memimpin bangsa kita melawan Bani Amon. Dia bilang begini, bukankah kamu telah mengusir aku? Rupanya bukan cuma keluarga yang mengusirnya, seluruh kampung Gilead mengusir dia karena dianggap sebagai bukan anak yang sah. Tapi mereka bilang, kembalilah, pimpinlah bangsamu dan jikalau engkau menang, engkaulah pemimpin kami. Nah, maka itu Yefta kembali, lalu kemudian dia mempersiapkan diri untuk berperang. Apakah peperangan ini sesuatu yang direncanakan? Bukan, tidak direncanakan. Tidak direncanakan dalam arti sebagai invasi atau ekspansi. Negara-negara misalnya mau melakukan perluasan wilayah, bukan. Ceritanya begini, orang-orang Israel setelah keluar dari Mesir itu mau menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka kemudian melewati daerah-daerah. Ada daerah Sihon, tapi mereka tidak mengizinkan. Makanya kemudian mereka berperang melawan Sihon. Sihon kalah, sekarang mereka permisi lagi. Kalau dengar ceritanya di pembacaan tadi, mereka minta izin, ada utusan, mohon permisi Bapak atau Raja, kami mau melewati daerah Bapak. Cuma mereka bilang, mereka tidak percaya. Dan karena itu mereka tidak diberikan kesempatan. Mutarlah orang-orang Israel sampai ke suatu kawasan. Ada nama-nama di situ. Tetapi mereka terancam, siap ditaklukkan. Disitulah ketika mereka merasa terancam, tua-tua Israel menjemput Yefta. Lalu kemudian dia siap, tetapi sebelum berangkat dia buat nasar, Tuhan, jikalau aku memenangkan bangsa Amon dalam peperangan ini, aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran apapun dan siapapun yang lebih dulu menjemput aku,
Maka berperanglah dia dan puji Tuhan dia menang. Lalu dengan rasa gembira mereka pulang kembali ke negerinya. Tahu-tahu mendekati rumah Yefta yang datang anak gadisnya yang saya sudah cerita tadi. Oh depindongo pue anakku, polo sikung kaliu anakku. Cuma satu-satunya anaknya. Anak perempuannya, anak gadisnya. Tetapi apa boleh dikata, Nasar harus dibayar. Dia melakukannya. Dan Yefta menjadi orang yang terkenal sampai hari ini karena najarnya. Jadi saudara-saudara, sebelum saya masuk ke soal Nasar, dulu juga saya pernah menjelaskan soal Nasar. Nasar bagi kita sudah dilarang. Sudah dilarang. Karena kenapa dilarang? Banyak orang bernasar, tapi janji palsu. Banyak dusta, sehingga kemudian Tuhan melarang. Banyakkan dustanya daripada pelaksanaannya. Tetapi mengatakan, besar karena hasil, karena kita punya suatu rencana, boleh tapi harus dilaksanakan. Itu dulu pernah saya tekan. Boleh tapi harus dilaksanakan. Bisa kemudian melakukan itu dengan puasa, bisa melakukan itu dengan sebuah rencana, kue, ane umpamanya mevalia kuraneo, mempone lantiku, dakubai ri gereja samba miliar. Wah, oleh ke situ ya, ya. Kalau berhasil nanti ya, Tesa atau Diaken Risma atau kita semua di sini. Kalau sudah berhasil nanti, saya mau kasih 1 miliar, jangan cuma 1 juta, kecil 1 juta. Ya, kalau bernasar itu harus 1 miliar, minimal 100 juta. Nah itu baru bernasar. Kalau nasar cuma 1 juta ya itu nasar itu namanya. Ya, Tuhan, saya akan memberikan 100 juta kalau saya betul-betul engkau buat berhasil. Harus ada itu. Kadang-kadang kita cuma main untung-untungan dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang, oh iya terima kasih pue mewali miaku bepa redoiksi bepa bisa aku bayar. Tidak bisa begitu. Jangan begitu. Harus dibayar nasarnya. Nah, saya kira ini penting untuk kita renungkan karena barangkali kadangkala kita kurang serius dalam hal ya, Tuhan juga kurang serius memberikan sesuatu kepada kita. Bangun orang lain, Tuhan akan membangun kita. Berikan sesuatu, Tuhan akan kita. Itu pasti hukum Tuhan. Ya dan amin. Jadi kalau mau bernasar seperti yang dulu saya bilang harus sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau sekarang ini dalam konteks yang kecil-kecil ada janji iman. Panitia pembangunan janji iman sudah dibayar ya. Kalau Ibu Gembala sudah dibayar ya. Saya dengar di mana grup pembangunan sudah. Mereka sendiri dulu janji iman. Mereka bilang jangan dulu minta jemaat janji iman kalau kita sendiri belum. Jadi mereka sudah punya janji iman 1.200.000. Sudah mulai bayar-bayar. Kemarin ada janji iman panitia Natal Pemuda. Sudah dibayar-bayar? Ya, saya masih ada utang ya. Tunggu habis pelayanan transport saya bayar ya. Ada janji iman kemarin apalagi satu bros? Panitia Natal jemaat. Ya, panitia Natal. Ada juga janji iman, walaupun bukan janji iman namanya, lelang ya. Itu termasuk janji iman itu ya. Jangan lelang sampai akhir tahun tidak dibayar-bayar, so selesai acara belum dibayar-bayar. Itu tidak akan berhasil. Saya akan menggiring dulu kepada hal lain. Masuk pada penekanan-penekanan selanjutnya soal Nasar begini. Yefta itu punya talenta menjadi pemimpin yang besar. Dia adalah seorang yang hebat. Talenta yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara, talenta itu ternyata disalahgunakan. Untunglah tua-tua Israel datang memanggil dia. Nah, talenta yang ada pada kita, mari kita fungsikan, karena semua orang punya talenta ya. Tidak ada yang tidak punya talenta. Saya pernah baik di mimbar ini maupun di gereja lain, sayangnya di gereja-gereja talenta-talenta itu lalu tidak diapresiasi. Paling-paling yang diapresiasi yang jago nyanyi, kemudian yang bisa melayani, sementara yang jago matematika, jago bola tidak diapresiasi. Dulu
di gereja dulu sebelumnya saya melayani, kita mendorong anak muda, kalian bisa melayani kok lewat olahraga. Bagaimana caranya? Kalian buat event besar. Makanya waktu itu saya pernah cerita sama Papa El, waktu sebelum COVID kita berencana dengan Papa El, ayo kita buat event olahraga untuk menggalang pemuda-pemuda di DKI. Jadi dulu buatlah event, lalu kemudian undang CDKI, Menteri Olahraga pada waktu itu, hadir Menteri Olahraga. Ketika dia lihat kita melaksanakan dan antusiasme dari pemuda gereja CDKI, dia berikan dana. Dia bilang tahun depan kalian buat, kami berikan dana. Tahun depan kita buat lagi, melibatkan Jawa Barat. Tahun berikut kita buat lagi, 3 kali. Saya bilang stop dulu, jangan terus menerus. Itu. Artinya kita memberikan ruang bagi talenta yang disebut kemampuan berolahraga juga untuk pelayanan. Yang jago matematika kadang-kadang tidak kita pakai kan. Paling-paling kalau hitung-hitung uang ya, kalau sudah juta-juta itu biasa pakai mereka. Gereja kalau memberi kesempatan kepada semua orang yang punya talenta bertindak, itu gereja hebat. Itu gereja akan jadi luar biasa. Dia berkembang. Bahkan ke depan, kalau dalam pemikiran saya, gereja harus punya kemampuan untuk menghasilkan income, tidak selalu harus dari kolekte. Pakai orang-orang yang punya kemampuan di bidang pariwisata, yang bisa membangun hotel, yang bisa membangun tempat-tempat rekreasi. Dulu saya pernah cerita kami ke Alessano Sukabumi, ada tempat rekreasi di situ. Bagus sekali. Saya bilang sama Mama Butet, ini kalau di Tentena dibuat kalah yang ini. Tentena bagus, pemandangannya indah, bukit-bukitnya bagus. Tapi belum sampai ke situ, nanti harus digerakkan sampai ke sana. Jadi kalau umpamanya maka saudara-saudara, kita punya talenta, masing-masing punya talenta. Jangan disalahgunakan. Pertanyakan pada diri sendiri, saya punya talenta apa? Lalu kemudian untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, talenta-talenta itu hanya bisa berkembang kalau kita berjejaring. Talenta-talenta itu hanya bisa dioptimalkan kalau kita berjejaring. Tidak bisa kita cuma diam. Dan gereja itu adalah sebuah jejaring. Jejaring secara intra, juga jejaring secara antar gereja, bahkan antar agama. Nah, karena tua-tua yang memanggil Yefta, ini proses jejaring, lalu keluar talenta yang asli. Dia hebat untuk melakukan perampokan-perampokan, tetapi dia hebat memimpin bangsanya dalam peperangan. Kalau talenta-talenta kita tidak dijaringkan, diinterkoneksikan, maka kita tidak akan berkembang. Itulah sebabnya saya selalu punya prinsip, hidup ini harus bergaul, cari teman, baca cerita, lalu kemudian kita dapat membaca diri kita. Kalau Bapak ini begitu, di situ kita akan berkembang. Yang kedua, talenta-talenta itu harus diperhadapkan dengan sesuatu yang menjadi kegiatan, apalagi kalau ada persoalan. Di dalam persoalan-persoalanlah biasanya talenta-talenta itu berkembang. Yefta mengalami itu ketika diperhadapkan pada sebuah kasus, mereka harus berperang melawan Bani Amon. Dia mulai merasa terpancing untuk dirinya. Talentanya keluar dan singkat cerita dia memiliki memiliki kepribadian yang disebut pemimpin hebat. Saudara-saudara, mari kembangkan talenta-talenta kita. Karena bicara Nasar, kita mulai dari mana? Dari apa yang kita punya. Dari apa yang kita miliki. Dari apa yang ada pada kita. Jangan lalu kemudian mengatakan, saya memberikan 1M, lalu kemudian kita tidak tahu bagaimana mengolah talenta dan hidup kita, potensi kita. Kenapa saya cerita ini? Karena dulu saya pernah mendengar ada orang yang memberikan 1M di gereja. Selalu kalau ketemu saya, Pak Pendeta, saya punya komitmen, boleh dibilang janji iman, saya akan memberikan 1 miliar. 20 tahun waktu saya dengar itu, saya bilang, jago betul ini Bapak ya. Ya kan? Tapi waktu kemarin saya ketemu, dia masih omong begitu. Cuma saya bilang, Bapak sudah tua. Dalam hati saya bilang, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu, jangan terlalu muluk-muluk untuk menyampaikan komitmen-komitmen. Karena
nanti itu ditagih Tuhan. Bahaya kalau Tuhan tagih dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan dengan kehidupan bergereja, mari kita menunjukkan tekad-tekad kita dan barangkali juga komitmen-komitmen kita. Kalau ada yang sudah bernasar ya, kalau ada yang sudah bernasar dulu, kalau sudah ada yang bernasar ya, dulu-dulu kan biasa kita bilang, Tuhan itu jangan sampai di kampung bue obireku pato ori gereja sei ya aku udah mau bayi bantuan. Itu biasanya masih ada. Saya juga bangun panti asuhan. Ya kan? Butet bilang, "Pak, panti asuhan mana tuh?" Saya bilang, "Butet suka nanya itu." Karena saya memang punya kerinduan buat panti asuhan. Nah, saya pikir Ted sabar ya. Nah, tapi itu masih utang. Masih utang, kalau bisa kita laksanakan. Itu utang saya pribadi. Karena memang dari dulu suka saya bilang, baik sama Mama Butet ataupun sama Butet, saya bilang saya pengen punya panti asuhan. Nah itu harus saya wujudkan. Bagaimanapun caranya nanti tapi saya yakin Tuhan akan memberikan. Saya tidak akan bercerita lebih jauh lagi soal bagaimana nasar-nasar itu Bapak wujudkan cerita yang 3 kali saya sampaikan. Di sini juga, yaitu dari pendeta dari seorang bapak yang bernama Eliezer yang mengalami sakit IPT bagian empedu. Lalu ketika dia merasa sakit, dia ke dokter bilang harus dioperasi Pak. Tapi hasilnya 50-50. Dia gelisah. Lalu dia bilang begini, Tuhan, jikalau Engkau memberikan saya kehidupan setelah saya dioperasi, maka 2 hal yang saya lakukan. 1, saya akan memuji-muji Tuhan setiap hari, dan yang kedua, saya akan mengunjungi orang sakit. Puji Tuhan, dia selesai dioperasi. Sesudah itu, dia bingung bagaimana mewujudkan talentanya. Tapi dia ingin mewujudkan komitmennya. Dia kemudian ke gereja GKI di Bintaro. Nah, dia itu GKI Panglima Polim. Bangkrut karena kondisi sakitnya, perusahaannya jatuh, lalu kemudian dia sering ke gereja, dan di gereja itu dia tertarik dengan organ. Rupanya dia coba-coba, dia punya kemampuan. Pendeta Titus yang pendeta GKI, dia bilang Bapak akan berkembang di situ. Latih terus, dia latih, dia ada liturgi tiap kali selesai ibadah dia coba lagu-lagunya. Lalu kemudian dia minta izin, boleh nggak saya mengiringi lagu pujian sebagai organist? Boleh. Dia dijadwalkan, lalu kemudian dia menjadi mahir, bukan cuma menjadi mahir untuk main organ, dia diminta untuk memimpin paduan suara. Lama-lama imunnya berkembang, dia menjadi tukang servis organ. Dia selalu utak-atik organ, kalau rusak dia perbaiki. Sudah gitu dia mendapatkan tawaran untuk melatih anak-anak, dia buka les. Jadi dia bilang sekarang nasar saya yang pertama terwujud. Setiap hari dia nyanyi, subuh-subuh dia bangun, memuji Tuhan. Ya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dia latih lagu-lagu gereja, untuk paduan suara, untuk latih anak-anak yang les, untuk semuanya. Tiap hari dia nyanyi. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, ternyata kalau kita bernasar asal sungguh-sungguh, Tuhan sendiri yang akan membantu kita untuk mewujudkannya. Asal sungguh-sungguh. Dan yang kedua, saya tanya bagaimana dengan mengunjungi orang sakit? Saya lakukan. Ada yang sakit, walaupun saya bukan pengurus gereja, saya mampir, saya berdoa, karena itu sudah komitmen. Wah, dia diberkati sekarang dengan anak-anaknya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, boleh bernasar, tapi harus dengan sebuah keyakinan, saya akan wujudkan. Semoga Tuhan memberkati komitmen-komitmen kita. Pak Feris, Pak Feris pengen Yefta saja anaknya nak korbankan, apalagi cuma komitmen pelayanan kita ya, komitmen pelayanan kita. Saya tidak akan menyebutkan satu-satu soal komitmen kita, saya cuma ingin mengatakan mari kita wujudkan setiap janji iman, setiap komitmen, setiap nasar kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Ada amin? Tuhan memberkati, amin. Mari kita bangkit berdiri.
Kita akan mengikrarkan iman, pengakuan iman, tapi pengakuan iman rumus Konstantinopel, Nisea Konstantinopel, ada di dalam liturgi ya. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 3. Pandanglah Yesus Tuhan yang berlimpah kasih, Dialah sumber anugerah yang mencukupkan. Pandanglah Yesus Tuhan, penjamin hidupmu. Siapa suka memberi, diberikan berkat-Nya. Allah senantiasa menilik hatimu, membawa sukacita ke dalam hidupmu. Pandanglah Yesus Tuhan dan harap kasih-Nya, jalan siap pergi dan bagikanlah segala buah iman. Hati yang bersyukur sesamamu, di dalam Roh Suci-Nya engkau dikuatkan. Di jalan gelap dan bahaya Dia menjagamu. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Silakan dulu.
Shalom. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 31 Oktober 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta PNH Cenjengi GKST Gloria Jakarta, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5:16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu, tanggal 7 November 2020, pukul 10 waktu bagian Barat. Pelayan firman, Pendeta PNH Cenjengi GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite dan live streaming yang akan disiarkan melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom, info ibadah akan disampaikan menyusul oleh pengurus pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan, dapat mengirim ke rekening Bendahara Pemuda Gloria, BNI nomor rekening 0348 01 3888 atas nama Ninyoman Renia. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2021. 29 Oktober Arya Tegar Pambudi, 30 Oktober Nathanael Sumampo. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Sidang Sinode ke-47 Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dengan penuh sukacita kita bersyukur atas perkembangan pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang sudah berusia 129 tahun sejak tenaga sending Dr. Aceh Kruit menginjakan kaki pertama kali di Poso. Misi pekabaran Injil yang dilakukannya telah melahirkan GKST sebagai lembaga gereja yang mandiri sejak tahun 1947, di mana pada bulan ini kelembagaan GKST sudah berusia 74 tahun. Sebagai bagian dari dinamika organisasi dan proses perkembangan pelayanannya, maka pada tahun ini akan diselenggarakan persidangan Sinode ke-47 yang akan berlangsung pada tanggal 11 sampai dengan 14 Oktober 2021. Tuan rumah Klasis GKST Beteleme Morowali. Agenda utama persidangan ini adalah perumusan program dan kegiatan serta pemilihan MPH Sinode GKST yang baru periode 2021-2026. Dalam rangka keikutsertaan GKST Gloria Jakarta dalam persidangan dimaksud, majelis mengutus Pendeta PNH Cenjengi untuk hadir sebagai utusan dan jika Tuhan berkenan ikut serta dalam proses pemilihan kepengurusan Sinode yang baru. Mohon dukungan doa warga jemaat. Tempat kebaktian Pospel Bekasi. Mulai bulan November 2021, Pos Pelayanan GKST Haleluya Bekasi akan melaksanakan kebaktian minggunya di Gedung Gereja Pemulihan Injil Jemaat Grafirat, Ruko Cut Mutia, Plaza Jalan Cut Mutia, Blok A2 nomor 7B, Terminal Bekasi Timur. Mohon dukungan doa warga jemaat. Warta Panitia Pembangunan.
Warta Panitia Pengadaan Sarana atau Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat pada warta yang diedarkan dalam bentuk Warta Keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat warta yang diedarkan dalam. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahannya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih hati kita semua. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang suatu sikap penuh integritas daripada Bapak Yefta, Panglima Israel, yang bernasar untuk memberikan kepada Tuhan apa saja yang ditemuinya pertama kali ketika dia kembali dari kemenangan melawan bangsa Bani Amon. Tuhan, tentu ia perih, hatinya perih karena yang akan dikorbankan ternyata anak gadisnya satu-satunya. Tolonglah kami Bapa untuk bercermin dari peristiwa itu. Betapa Yefta, orang yang penuh komitmen, dan itulah yang membuat harum namanya sampai hari ini. Kami memohon kepadamu, pakailah kami Bapa untuk kemudian memiliki integritas seperti itu. Walau dengan komitmen-komitmen yang ada pada kami jauh di bawah standar Yefta, tetapi biarlah kami belajar untuk mewujudkannya supaya kami hidup dan memperoleh kenan di hadapan Tuhan. Khususnya komitmen pelayanan kami, supaya kami mengingatnya dalam kondisi apapun, lalu mewujudkannya dengan penuh sukacita. Sebab itulah jalan yang Tuhan telah berikan kepada kami masing-masing. Bapa, berkati jemaat yang beribadah hari ini, baik yang di dalam kapel ini maupun yang mengikutinya dari rumah-rumah. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai kami semuanya. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Bapak Rosano Robert Bungkundapung, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi, seorang pendeta GKST yang sekarang ini berobat di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Kami juga mendoakan Bapak Pendeta J. Melaha, mantan Ketua Umum dalam usia tua dan kelemahan tubuhnya. Kami mendoakan Ibu Selviti Misela, Saudari Tina Marpaung. Kami mendoakan Ibu Diaken Riang Wati Kampu Majam dan Saudari Elfri Yanti Koleba. Bahkan yang lainnya juga dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, kiranya jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa itu memulihkan saudara-saudara kami ini. Kami mendoakan yang dalam pemulihan Saudara Willy Bow, Saudara Marcel Mangelam, Bapak Hans Tondawani, Bapak Onja Tobondo, Bapak A. Antoli. Kami mendoakan semua yang lain juga dalam proses pemulihan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka. Kami mendoakan orang-orang tua di lingkungan pelayanan kami GKST Gloria, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasolu dan Ibu, Bapak Pendeta Ana Nenohar, Ibu Pendeta Ana Nenoharan Wilelipu dan Bapak. Kami juga mendoakan Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe, Tuhan tolonglah Pak Yare dalam kelemahan tubuhnya juga. Ibu F. Penyami Sigilipu, Bapak MB Tobogu dan yang lainnya. Kami juga mendoakan orang-orang tua kami, baik yang jauh dari kami maupun yang dekat dengan bersama-sama dengan kami. Kami juga mendoakan Bapak atau Opa Oma El yang bersama-sama dengan keluarga Antoli. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan yang berulang tahun tanggal 29 Oktober, Saudara Arya Tegar Pambudi di El Safan. Kami juga mendoakan yang berulang tahun tanggal 30 Oktober 2021, Nathanael Sumampo di Parung. Kiranya kasih Allah menyertai mereka dalam seluruh waktu yang telah mereka terima.
Kami mendoakan keluarga-keluarga kami, semua warga kami dimanapun berada, Tuhan tolonglah mereka, terutama dalam perjuangan untuk bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada yang mengalami kesulitan ekonomi ataupun kesulitan-kesulitan dalam berbagai-bagai beban hidup. Tuhan tolonglah saudara-saudara kami, tolonglah jemaat kami. Kami mendoakan pelayanan pemuda, Tuhan berkati seluruh pelayanannya. Tuhan memberkati juga pemuda dalam kehidupannya sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Tuhan menyertai mereka dalam pelayanan-pelayanannya. Bahkan Tuhan memberkati seluruh persiapan dari panitia Natal untuk perayaan Natal Pemuda. Tuhan memberkati langkah yang mereka tempuh. Bapa, kami pada saat ini mendoakan anak-anak kami semuanya dalam pertumbuhan, dalam studi di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka. Yang persiapan-persiapan dalam rangka kuliah tahun depan juga Tuhan menyertai. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dalam pelayaran, dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan menyertai, melindungi, memberkati mereka di tengah samudra ketika berlabuh di dalam kegiatan-kegiatannya. Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan, kami mendoakan pos kebaktian Cibubur, kami mendoakan pos kebaktian GKST Bekasi dan rencana untuk memulai kebaktian di tempat ibadah di Bekasi Timur. Tuhan kiranya menyertai bersama-sama dengan teman-teman, bahkan juga dengan Bapak Pendeta Hendri Wulur dalam seluruh rencana kegiatan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati para aparat-aparat kami, para pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, para tenaga medis, para warga masyarakat dalam segala upaya, terutama untuk memerangi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah kami. Kami mendoakan perdamaian, upaya-upaya perdamaian baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, bahkan di daerah kami di Poso. Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di DKI, pelayanan GKST secara keseluruhan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga di Jakarta ini. Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati penginjilan yang dilakukan, Tuhan memberkati seluruh pendeta, seluruh majelis. Tuhan memberkati sidang sinode GKST pada tanggal 11 sampai 14 November yang akan datang di Beteleme, di Klasis Beteleme Morowali. Tuhan kiranya menyertai dan menaungi semua persiapan yang akan dilakukan dalam rangka menyongsong sidang sinode tersebut. Ya Bapa di surga, kami mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah juga keluarga besar El Safan. Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayanan kami. Tuhan, Engkau memberkati persembahan-persembahan syukur yang diberikan untuk mewujudkan kerinduan mereka dalam rangka menunjang pelayanan kami dan juga mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Kami juga mendoakan janji-janji iman yang masuk dari seluruh personil panitia pembangunan. Kami juga mendoakan janji-janji iman di panitia Natal maupun Paskah. Demikian juga janji-janji iman untuk panitia Natal Pemuda. Kami mendoakan seluruh persembahan, perpuluhan ucapan syukur yang masuk ke panitia pembangunan. Tuhan, Engkau memberkati seluruh ucapan syukur ini. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan akan menganugerahkan kepada keluarga-keluarga mereka harapan-harapan mereka dalam kehidupannya. Kami mendoakan Saudari Tanti Dongalemba yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini dan sebentar malam akan kembali ke Palu dalam rangka tugas dan pekerjaannya di sana. Berkatilah tugas dinasnya yang sudah dilakukan selama di Jakarta. Kami juga mendoakan Saudari Fangi yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai kami. Seluruh langkah kami hari ini, kunjungan kami, pelayanan kami, kehidupan bersama dengan keluarga, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan.
biar kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami untuk memasuki pekan baru dalam rangka pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhanlah beserta dengan kami, inilah doa kami ya Bapa. Kami merendahkan hati kepadamu memohon kasih karuniamu. Kepadamulah kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saudara-saudara, biarlah kita tetap hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan dimanapun kita berada, melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan Tiada Lain Landasanku, lalu ayat berikutnya dalam bahasa Poso. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Karo sampetion ya pododa Yesu. Kadagoku katoweku beganari suara. Yesu roka marasa katoweku katodoku. Yesu roka maroso. Kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Thank you.